Selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati dalam program Blended Learning untuk pendidikan dan riset kebijakan dalam topik pencegahan dan pengurangan fraud di jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen FK UGM. Diselenggarakan mulai tanggal 3 Februari hingga Mei 2014. Fraud pelayanan kesehatan merupakan faktor dominan yang menyebabkan melambungnya biaya kesehatan di Amerika Serikat. Di Indonesia, walaupun belum dapat dibuktikan, namun sistem Jamkesmas yang saat ini dilanjutkan dalam JKN sudah menunjukkan adanya gejala fraud. Fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan merupakan bentuk kriminal kerah putih yang canggih dan berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan publik maupun swasta. Definisi fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Sebuah upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pelayanan kesehatan, fraud adalah segala bentuk kecurangan dan ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang jauh melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal. Beberapa faktor lain juga akan membuat fraud akan meningkat, antara lain persepsi pemberi pelayanan akan besaran inasi bijis yang dianggap rendah. Kedua, IT di rumah sakit belum siap untuk memperoleh data fraud. Ketiga, pemberantasan fraud masih belum mempunyai kekuatan hukum. Saat ini KPK belum memikirkan sampai penyelidikan. 4. Otoritas jasa keuangan masih dalam situasi observasi, serta yang terakhir adalah motivasi mencari keuntungan ekonomi merupakan naluri dasar manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul kekhawatiran besar bahwa kerugian negara diperkirakan akan bertambah. Namun, bukti sulit untuk kita dapatkan. Tanpa adanya pencegahan, maka dikhawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga kesehatan dan para manajer rumah sakit. Blended Learning adalah program pelatihan yang menggabungkan antara e-learning berbasis web dan internet dengan pertemuan tatap muka, antara lain seperti workshop. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar dapat menambah jumlah tenaga ahli yang mampu mencegah fraud di jaminan kesehatan. Secara lebih rinci, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memahami bentuk fraud dan upaya pencegahannya, menyusun proposal riset kebijakan tentang fraud, menyusun kurikulum anti-fraud dalam program pendidikan S1 kedokteran, program pendidikan dokter spesialis, dan fellow, serta menjadi dasar awal untuk kerjasama dengan BPJS dan OJK, serta KPK dalam pencegahan dan pengurangan fraud. Topik dan metode pembelajaran dalam blended learning ini secara umum terdiri dari 4 tahap dengan 6 modul. Pelaksanaan dilakukan selama 16 minggu dengan alokasi waktu sekitar 3-4 jam per minggu. Metode pembelajaran terdiri dari self-learning, diskusi online, penugasan, dan tatap muka. Sedangkan metode ujian dilakukan secara bertahap, secara tertulis melalui web atau internet. Tahap dan modul dalam blended learning ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, Februari 2014, terdiri dari 4 modul. Modul 1 adalah memahami fraud di jaminan kesehatan dan aspek hukum pidana dan perdata. Modul 2, memahami apa yang terjadi di luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan fraud. Sedangkan modul ketiga adalah untuk membahas mengenai aspek hukum pidana tentang fraud. Modul keempat, pencegahan fraud di dalam jaminan kesehatan. Pada tahap kedua, yaitu akan diselenggarakan pada Maret hingga April 2014, terdiri dari 1 modul, yaitu modul 5, penyusunan proposal penelitian operasional untuk pencegahan dan pengurangan fraud. Tahap 3 akan diselenggarakan pada bulan Mei 2014, juga terdiri dari 1 modul, yaitu modul 6, penyusunan materi untuk pendidikan bagi dokter dan dokter spesialis, serta bagi para manajer rumah sakit. Pada tahap terakhir, yaitu tahap keempat,
pada akhir bulan Mei adalah ujian akhir dan pengumpulan tugas akhir. Para pemirsa, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini.